Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat, amma ba'd. Qala azza man qala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai bulan suci Ramadan, di mana bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan berlipat kebaikan, bulan ampunan yang Allah persembahkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua sehingga mampu menjalankan amalan-amalan yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan oleh Allah dan Rasul-Nya di bulan yang mulia ini, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan nantinya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Karena sukses atau tidaknya pelaksanaan dari amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, apabila kita sukses maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa Al-Qur'anul Karim adalah pedoman hidup kaum muslimin, tuntunan kaum muslimin, tuntunan kita semua. Al-Quran adalah huda, petunjuk, nur, cahaya yang menuntun seorang hamba menjalani perjalanan hidupnya di dunia sehingga dia bisa terselamatkan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ketahui juga bahwa membaca Al-Quran adalah satu amalan ibadah yang mampu mendatangkan pahala yang sangat besar, mampu mendatangkan keberkahan hidup yang sangat besar. Bahkan orang yang belajar Al-Quran, ya, otomatis dia membaca. Orang yang mengajarkan Al-Quran, otomatis dia membaca. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sebaik-baik kamu. Sebaik-baik umat Muhammad, dia tidak akan lepas dari membaca Al-Quran, belajar terus membaca Al-Quran, dan apabila dia mampu untuk membaca Al-Quran, maka dia akan mengajarkan kepada orang-orang yang belum mampu untuk membaca Al-Quran. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Allah menjamin orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, ia akan terselamatkan di dunia dan tidak akan mendapatkan kecelakaan di hari kiamat nanti. Namun banyak di antara kita yang belum mampu, bahkan enggan untuk membaca Al-Quran,
dengan berbagai macam alasan, di antaranya padatnya pekerjaan, bertumpuknya pekerjaan, padatnya aktivitas, dan lain sebagainya. Sehingga hari demi harinya terlewatkan tanpa bibirnya bergetar untuk membaca Al-Quran. Namun tahukah kita bahwa sesungguhnya dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan membantu menyelesaikan, mempermudah segala pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas-aktivitas kita. Nah, ini yang perlu kita sadari. Bahwa sesungguhnya dengan membaca Al-Quran, justru Allah akan memberikan kemudahan kepada kita terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bertumpuk. Aktivitas-aktivitas kita yang padat akan dimudahkan oleh Allah apabila kita mau untuk membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah di Arab Saudi, seorang pemuda yang super sibuk. Ya, sehingga dari pagi-pagi gelap sampai malam gelap, selalu bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kenal selesai. Bahkan sampai hari libur pun masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sehingga tidak ada waktu baginya untuk bercengkrama dengan keluarganya. Ya, tidak ada waktu untuk bersilaturahim dengan keluarganya. Hingga pada suatu hari, pemuda ini mendatangi seorang ulama yang bernama Syekh Ali At-Tantawi. Ya, pemuda ini berkonsultasi kepada Syekh, ya, menanyakan bagaimana ya caranya agar dia tetap bisa ya ada waktu untuk keluarganya di tengah kejaran pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ternyata Syekh Ali At-Tantawi ini memberikan satu solusi yang justru menambah waktu pemuda tersebut. Apa yang disarankan oleh Syekh Ali? Ya, bacalah Al-Quran sebelum kamu berangkat bekerja. Tidak usah lama-lama, 15 menit saja. Pemuda itu berpikir ini bukannya dikurangi tetapi malah ditambah. Namun pemuda ini berusaha, ya, berniat untuk mencoba mengamalkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali tersebut. Singkat cerita, ketika sampai di rumah, ya, hari berikutnya, pemuda ini berusaha untuk membaca Al-Quran kurang lebih 15 menit sebelum dia berangkat ke kantor atau ke tempat kerjanya. Hari pertama sampai hari keempat ternyata dia terlambat, ya, dengan sebab membaca Al-Quran, fikir dia. Namun dia tidak mengendurkan, dia berusaha terus. Ya, hari kelimanya ada keistimewaan yang luar biasa. Ternyata dia mampu membaca Al-Quran bukan hanya 15 menit tetapi 30 menit. Ya, dan ternyata tidak membuat dia terlambat sampai ke tempat pekerjaannya tersebut. Sampai hari ke-8 ternyata luar biasa. Dia mampu membaca Al-Quran 1 juz sebelum pagi-pagi dia berangkat untuk menuju kantornya. Kejadian-kejadian istimewa tersebut sampai akhirnya pada tanggal ke-14, ya, dimulainya dia membaca Al-Quran, ya, setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. Ya, tanggal 14 itu dia bersilaturahim ke Syekh Ali At-Tantawi, ya, untuk menanyakan hal-hal yang aneh, ya, hal-hal yang istimewa yang dia alami setelah dia membaca Al-Quran. Pemuda itu bertanya kepada Syekh Ali, kenapa setelah dia membaca Al-Quran, pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dia terlambat, bertumpuk dan tidak ada waktu sama sekali untuk keluarganya, ternyata sekarang lebih ringan. Bahkan dia tetap bisa membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, waktu untuk keluarganya juga ada.
apa yang terjadi ya Syekh pada diri saya? Inilah keberkahan Al-Quran, kata Syekh Ali At-Tantawi. Pekerjaan yang tadinya harus dikerjakan, harus diselesaikan 60 menit, 1 jam. Tapi dengan keberkahan Al-Quran, Allah bantu menyelesaikan pekerjaan tersebut, bisa dilaksanakan hanya cukup 30 menit atau setengah jam. Hadirin hadirat pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Begitu Al-Qur'an bukan hanya menjadi petunjuk, ya, menerangi, mempermudah segala urusan kita. Nah, inilah yang kadangkala kita lalai, ya, dengan berbagai alasan yang menunda-nunda untuk membaca Al-Qur'an. Ternyata Al-Quran itu mampu untuk, ya, membantu justru, ya, mempermudah segala urusan kita. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah cintanya Allah, surat cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat pemirsa Al-Mukhtar TV yang berbahagia. Apalagi di bulan Ramadan ini yang disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran ada di bulan suci Ramadan. Maka kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai pemula dan penguat untuk kita senantiasa tidak pernah lepas hari-hari kita diisi dengan Al-Quran. Para ulama memberikan beberapa gambaran waktu yang sangat baik untuk kita membaca Al-Quran. Di antaranya adalah sepertiga akhir malam. Ya, selesai kita salat hajat, salat tahajud. Kemudian yang kedua, ba'da salat subuh. Yang ketiga, antara waktu maghrib dengan isya. Walaupun di waktu-waktu lain silahkan. Yang kita sempat untuk membacanya, ya, bacalah. Jangan pernah kita lewatkan hari-hari kita dengan tidak membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis yang sangat-sangat istimewa. Ya, bagaimana digambarkan dalam hadis ini, sorga rindu. Ya, biasanya kita rindu kepada sorga. Ternyata ini sorga yang rindu kepada kita. Siapa kita? Kita yang suka, senang membaca Al-Quran. Salah satunya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang senang, gemar, suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidul lisan, orang yang menjaga lidah. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang bersedekah, ya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, yang kelaparan. Yang keempat, yang terakhir, wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, karenanya mari sama-sama kita punya niat yang kuat, ya, untuk kita terus membasahi lidah kita untuk membaca Al-Quran. Dijadikan Ramadan ini sebagai momentum, ya, penguatan. Kadang kita baca Al-Quran baru beberapa menit, ya, bosan, capek. Namun ketika kita buka HP, apalagi bermain game, ya, kadang-kadang sampai berjam-jam. Ada orang yang bela-belain bangun di tengah malam. Bahkan menyiapkan alarm, pesan ke sana kemari untuk membangunkan dia di tengah malam. Untuk apa? Bukan untuk membaca Al-Quran, tetapi untuk nonton bola Piala Dunia. Ya, ketika hal-hal yang duniawi dia mampu, namun membaca Al-Quran dia tidak mampu. Pasti ada masalah di dalam diri kita. Apa masalahnya? Di hati. Saya coba buat ilustrasi. Apabila ada makanan yang begitu lezat, ya, tetapi kita sedang sakit, ya, kerongkongan kita atau lidah kita sedang sariawan,
maka makanan selezat apapun tidak terasa nikmat. Apakah makanannya yang tidak enak? Ya, bukan. Tetapi karena penyakit yang ada di lidah dan ada di kerongkongan kita. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah hidangan Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Begitu mulia, begitu lezatnya, ya, begitu indahnya, begitu istimewanya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau membaca Al-Quran? Ini karena hatinya yang sakit. Ya, makanya seorang ulama mengatakan hati yang sakit tidak akan mampu untuk membaca Al-Quran. Hati yang sakit ini digambarkan hati yang berkarat. Ya, untuk membersihkan karat-karat tersebut adalah dengan mengamplasnya dengan terus membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Maka nanti Al-Quran ini menjadi pembersih dari hati-hati kita. Baiklah pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah berikan kekuatan kepada kita, ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu mentadabburi Al-Quran, dan tidak pernah lepas dalam diri kita, ya, dalam hari-hari kita untuk selalu membaca Al-Quran sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai sehingga tidak mampu untuk membaca Al-Quran sampai ketika Allah panggil kita, kita dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagaimana doa kita setelah membaca Al-Quran, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, beri kepada kami kemampuan, ya, untuk bisa membaca Al-Quran, mentadabburinya di waktu pagi, di waktu siang, dan di waktu malam. Ya. Semoga kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan yang mampu menjadi wasilah jalan penyelamat bagi kita dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Kebenaran itu hanya milik Allah. Kekhilafan, kekurangan adalah milik kami selaku insan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.